Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andre ADJ akan membahas tentang kesaktian telur jagat yang membuat Raja Jawa nikah dengan Nyi Roro Kidul. Nah, di sini semua Raja Jawa atau Raja Mataram Islam mulai dari Panembahan Senopati berkuasa tahun 1582 sampai 1602. Konon merupakan suami dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Secara gaib, penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul akan terus membentengi kekuasaan Raja Jawa yang notabene suaminya. Mitos itu tak lapuk oleh waktu, yakni terus hidup hingga sampai sekarang. Dilansir dari buku Wali Berandal Tanah Jawa, disebutkan mitos itu bermula dari kisah telur jagat atau endog jagat, telur keberadaan. Sebuah telur ajaib yang mengiringi kisah pertemuan rahasia Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Suatu hari, seberkas sinar terang tiba-tiba jatuh dari angkasa. Sinar misterius itu menuntun Panembahan Senopati untuk mendatangi pantai selatan. Di tepi pantai, putra Ki Ageng Pamanahan yang bergaris darah dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit itu bersemedi. Tapadanang Sutawijaya, yakni nama lahir Panembahan Senopati, begitu kusuk dan itu mengubah semesta yang ada. Ombak laut selatan yang terkenal ganas berangsur-angsur mereda. Ombak laut menjadi datar dan roh penjaga laut selatan Nyi Roro Kidul terpaksa mentas dari samudra. Terpesona oleh penampakan kecantikan sang ratu, Panembahan Senopati memungkasi semedinya di depan penguasa Laut Selatan. Raja Jawa yang masih berusia muda itu mengajukan permohonan. Ia meminta dibantu mewujudkan cita-citanya yang menjadi raja besar. Permintaan Panembahan Senopati diiyakan. Ratu Kidul berjanji akan memperkuat pasukan Panembahan Senopati, namun dengan satu syarat, yakni dalam pertempuran pasukan Panembahan Senopati tidak boleh memunggungi Laut Selatan. Ratu Kidul juga mengajukan syarat kedua, yakni meminta Panembahan Senopati menjadi suaminya. Panembahan memang jatuh cinta sejak pandangan pertama. Sejak awal, keelokan paras Ratu Kidul telah membuyarkan konsentrasi semedinya. Meski demikian, di dalam hati Panembahan Senopati sempat timbul keraguan, mengingat penguasa Laut Selatan itu bukan manusia, melainkan jenis makhluk siluman. Keraguan itu coba ditepis Ratu Kidul dengan mengulurkan sebutir telur jagat. Siapa yang menelan telur jagat mentah-mentah, kata Ratu Kidul, akan memiliki kekuatan besar, kebal, sekaligus tidak mengenal maut alias abadi. Di mata Panembahan Senopati, apa yang disebut telur jagat itu tak ubahnya telur ayam biasa. Melihat masih ada keraguan di mata Panembahan Senopati, Ratu Kidul mengatakan telur jagat itu harus dimakan saat itu juga. Panembahan Senopati bisa menelannya pada saat yang tepat, yakni di saat hatinya betul-betul sudah merasa siap. Ratu Kidul meminta Panembahan Senopati untuk kembali ke istana dengan membawa telur jagat. Raja Mataram Islam pertama itu patuh. Dalam perjalanan kembali ke istana, Panembahan Senopati berjumpa dengan Sunan Kalijaga, yakni Wali Songo, yang terkenal akrab dengan kebudayaan Jawa. Panembahan Senopati dinasehati akibat yang terjadi. Bila nekat menelan telur jagat, Raja Jawa itu memang akan kebal dan sakti, sekaligus mendapatkan seluruh kuasa dunia yang diinginkan.
Namun ia akan menjadi makhluk halus yang hidupnya abadi hingga akhirnya dunia seperti halnya Ratu Kidul. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Panembahan Senopati sontak kaget dan sekaligus ketakutan. Senopati menggigil, kulitnya terasa merinding. Kendati demikian, Sunan Kalijaga tidak menyarankan telur jagat itu dibuang. Sebelum berpisah, ia menyarankan Panembahan Senopati memberikan telur jagat kepada seorang yang paling dekat dengannya, Panembahan Senopati. Seseorang yang benar-benar setia dan sekaligus berbakti kepada kerajaan Mataram. Panembahan Senopati menuruti nasihat Sunan Kalijaga. Sesampai di istana Mataram, ia memanggil Ki Juru Taman, yakni tukang kebun istana yang sepuh dan terkenal setia. Ki Juru Taman diminta menelan telur jagat mentah-mentah dan konon tubuhnya sontak meraksasa. Dengan wujudnya yang baru, Panembahan Senopati menjelaskan jika Ki Juru Taman akan hidup abadi. Karena ia diberikan tugas menjaga Gunung Merapi agar tidak menimbulkan bencana di Mataram. Sejak itu, Ki Juru Taman dikenal dengan Eyang Merapi atau Panembahan Sapu Jagat atau Kiai Sapu Jagat. Nah sahabat, dalam memori sebagian masyarakat Jawa, aktivitas Gunung Merapi tidak pernah lepas dari cerita sosok Kiai Sapu Jagat atau Eyang Sapu Jagat. Terus disebut juga Eyang Merapi. Siapakah dia? Dalam folklor masyarakat Jawa, terutama warga Jogja dan Jawa Tengah, Kiai Sapu Jagat diyakini sebagai penjaga Gunung Merapi. Sebelum memanggul amanah itu, Kiai Sapu Jagat dikenal dengan nama Ki Juru Taman. Ki Juru Taman atau tukang kebun merupakan abdi setia Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Demikianlah sahabat, mitos yang terus menyelumbungi sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam sejak era Panembahan Senopati yang diberi telur oleh Nyai Roro Kidul dan akhirnya diberikan ke Ki Juru Taman yang dikenal sebagai nama Eyang Merapi atau Panembahan Sapu Jagat atau Kiai Sapu Jagat. Nah, dalam mitos ini adalah kepercayaan orang-orang Jawa dan sekitarnya yang terus berkembang sampai sekarang. Nah, kita di zaman sekarang ini kemungkinan kita banyak yang tidak percaya dengan mitos-mitos tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah Allah yang Maha Tahu, dan segala kepunyaannya baik dunia gaib dan dunia nyata yang sekarang kita alami ini adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun mitos-mitos dan sejarah. Kami hanya selaku manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.